Baik, materi yang akan saya sampaikan yaitu uh, uji tanda atau sign test ya. Nah, jadi begini, uji tanda itu ya, namanya sesuai dengan namanya yaitu menggunakan konsep tanda. Jadi kalau kita punya data pengamatan bivariat, datanya berpasangan ya, antara X dan Y ini berpasangan. Jadi ada ini pengamatan pertama, kedua, sampai pengamatan yang ke N aksen. Jadi semuanya awalnya ada N aksen pasangan pengamatan berpasangan, sorry. Nah, kemudian kita definisikan bahwa setiap pasangan itu ya bisa saja tandanya positif ya, seandainya kalau Y itu lebih besar dari X. Tandanya negatif jika sebaliknya Y lebih kecil dari X. Atau kalau Y sama dengan X, maka nilainya nol. Nah, untuk selanjutnya, yang akan kita pakai dalam perhitungan nanti adalah antara data X dan Y itu yang tidak sama. Ya. Yang data yang sama nanti kita hilangkan. Jadi kalau misalnya keseluruhan data itu ada N aksen, maka yang kita pakai nanti setelah dikurangi nol, misalnya ada N. Jadi eh, data yang dipakai dalam perhitungan itu N. Jadi teorinya begitu. Apa asumsinya? Asumsinya karena ini pengamatan bivariat ya, karena pengamatan bivariat maka bahwa asumsinya bahwa setiap pengamatan bivariat itu yang pertama harus mutually independen. Pengamatan pertama tidak mengaruhi pengamatan kedua dan seterusnya. Ya. Terus skala pengukurannya sedikitnya ordinal. Tiap pasangan itu sedikitnya ordinal. Ya, bukan nominal. Kalau nominal tidak bisa nanti dibandingkan. Ya, jadi sedikitnya ordinal. Oke, bisa saja pasangannya langsung plus atau minus. Ya. Atau kalau ada kembar ya tie gitu ya. Nah, jadi setiap pasangan ini yang ketiga asumsinya adalah konsisten internal. Artinya apa? Untuk setiap pasangan ya, itu peluang positif lebih besar dari peluang negatif atau sebaliknya ya. Sebaliknya, peluang positif lebih kecil dari peluang negatif. Nah, itu jadi apa namanya kalau asumsi itu berlaku untuk setiap pasangan, maka kita katakan dia konsisten internal. Ya, ya. Bisa saja dia positifnya lebih besar dari negatifnya, positifnya lebih kecil dari negatifnya atau sama. Ya. Nah, statistik ujinya, Pak, statistik ujinya itu adalah banyaknya pasangan plus, bahasanya pasangan plus. Ya. Apa min boleh? Boleh saja, tapi kita pakai yang di sini banyaknya pasangan yang positif nilainya. Ya. Artinya Y lebih besar daripada X-nya. Ada berapa banyak? Oke. Andaikan pada awalnya ada sebanyak N, di mana N itu sudah dihilangkan eh, dari N aksen ya. Kalau keseluruhannya ada N aksen, ini N itu hanya total banyaknya yang positif dan negatif saja. Sehingga kita punya permasalahan biner ini. Ya. Setiap tindakan adalah tindakan Bernoulli. Setiap tindakan adalah tindakan Bernoulli. Maka pengujiannya adalah hipotesis nolnya itu berbunyi bahwa peluang positifnya sama dengan peluang negatifnya. Itu hipotesis nol. Sedangkan hipotesis tandingannya tergantung apakah dua arah pas satu arah. Kalau dua arah, ya tandanya berarti peluang positif tidak sama dengan peluang negatif. Nah, karena karena bahwa setiap tindakan adalah tindakan Bernoulli, maka kita bisa gunakan tabel binomial untuk n yang lebih kecil atau sama dengan 20. Ya. Di mana atau kalau sekarang sudah ada alat bantu Excel ya bisa sebetulnya tidak masalah n-nya berapa saja dan p-nya bisa berapa saja ya. Nah, eh, untuk n yang kecil tadi, untuk yang kecil tadi
Sementara kita kita gunakan tabel A3 atau kalau kita menggunakan tabel ya atau kalau menggunakan Excel ya bisa menghitung peluangnya nanti. Nah, jadi kalau kalau hipotesis tandingannya dua arah, maka daerah penolakannya ada di dua arah, kiri dan kanan. Ada di kiri dan kanan. Sebut saja kalau seandainya dia seimbang, artinya peluang peluang sukses ini sama dengan peluang plusnya sama dengan peluang minnya, artinya P sama dengan setengah, maka luas kiri dan luas sebelah kanan sama-sama sebesar alfa satu misalnya, yang kalau dijumlahkan sama dengan alfa atau alfa per 2 itu sama dengan alfa 1 ya, baik di kiri maupun kanan. Oke, itu kalau daerah penolakannya di dua arah jika hipotesis satunya dua arah. Kalau hipotesis satunya satu arah begini ya, di satu arah H0-nya hanya mengatakan peluang positifnya lebih besar, setidaknya lebih besar daripada peluang negatifnya. Sehingga hipotesis tandingannya adalah negasi dari hipotesis nol, yaitu peluang positif lebih kecil dari peluang negatif. Ya. Nah, sedangkan apabila sebaliknya bahwa peluang positifnya lebih kecil dari peluang negatifnya pada hipotesis nol, maka pada hipotesis satu bahwa peluang positifnya lebih besar daripada peluang negatifnya. Ini apertil, jadi kalau kita punya pengujian bisa dua arah, bisa satu arah. Ya. Nah, oke. Okay. Nah, bagaimana dengan eh, kalau kita tampilkan di permasalahan tersebut dengan alat bantu Excel? Ya, kita perbesar dulu ya. Ya. Nah, ini andaikan kita punya permasalahan datanya berpasangan. Nah, ini eh, ada 6 siswa yang mengikuti program diet. Ya. Diet yang tujuannya adalah eh, mengurangi berat, ya, mengurangi berat. Nah, sebelum adanya program diet tersebut, nama-nama ini ditimbang berat badannya. Nah, ini ukurannya pound ya, bukan kilogram, pound, LBS, pound. Nah, jadi saya ketik ulang di sini sebelum. Kemudian setelah ikut diet, ikut program diet itu beratnya ditimbang lagi. Tentunya penimbangan sebelum dan sudah itu dilakukan pada waktu yang sama untuk keenam orang ini. Ya. Nah, karena sampelnya sedikit, hati-hati bahwa kita eh, jangan terjebak ke statistik parametrik. Nah, sebut saja andai kan asumsi-asumsi non parametriknya dipenuhi, ya, sehingga kita bisa melihat apakah program rate ini berhasil atau enggak. Berhasil artinya kalau kita punya data berpasangan sebelum dan sesudah program diet ini, beratnya ditimbang. Berat ini adalah selisih antara berat sesudah dikurangi berat sebelum. Nah, ya, sehingga kalau ini kita kurangkan, kita punya data namanya delta ini. Namanya delta. Dan kebetulan delta ini nilainya tidak ada yang nol. Karena tidak ada yang nol, berarti N yang kita pakai adalah 5. N yang kita pakai 5. Karena permasalahannya apakah program diet ini berhasil apa enggak, berhasil itu kalau terjadi penurunan berat badan, berarti yang kita perhatikan adalah berapa banyak selisih yang negatif. Ya. Kalau positif berarti kurang berhasil kan. Jadi yang berhasilnya yang negatif ini. Permasalahannya ini kan baru menyatakan banyaknya yang negatif itu 5 dari 6. Apakah 5 dari 6 itu apakah 5 dari 6 itu eh, cukup untuk digunakan dalam pengambilan keputusan apakah hipotesis nol itu diterima atau ditolak. Hipotesis nol diterima artinya tidak ada peningkatan, tidak ada bahwa program diet itu kurang berhasil. Tidak berhasil kata ekstrimnya ya. Tapi kalau H1-nya ini satu arah. Satu arah berarti eh, dia berhasil ya. Nah, caranya adalah begini, karena kita punya permasalahan dari distribusi Bernoulli awalnya. Jadi ini ada 6 tindakan Bernoulli yang saling bebas, ya. N tindakan Bernoulli yang saling bebas ya. Eh, maka
kita bisa menggunakan distribusi binomial, ya. Distribusi binomial itu ya yang merupakan jumlah dari n tindakan Bernoulli yang saling bebas dengan peluang konstan. Nah, di sini kita daftar semua kemungkinan banyaknya eh, negatif, ya, banyaknya perubahan antara berat sesudah dan sebelum itu yang negatif. Bisa saja 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya keenam-enamnya berhasil dalam artian menurunkan berat badan. Gitu. Menurunkan berat badan. Nah, tetapi pada data tersebut itu ada satu yang enggak. Artinya negatifnya hanya 5. Yang berhasil eh, turun berat badannya hanya 5 mahasiswa. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Ini adalah fungsi peluang binomial, ya. Ya, kalau tindakannya ada 6, ya, peluang suksesnya itu setengah. Ya, maaf ada gangguan, ya, ada gangguan. Nah, jadi dengan distribusi binomial N-nya 6, P-nya setengah, kita bisa bikin tabel peluang. Ini adalah peluang. Ya. Peluang X sama dengan X. Ya. Jadi kalau kita tabelkan, dari 0 sampai 6, semua nilai kemungkinannya, ini kalau kita jumlahkan nilainya 1, total peluang. Ya. Nah, karena karena eh, hipotesis tandingannya adalah, ya, peluang negatifnya lebih besar daripada peluang positifnya, gitu ya. Maka kita lihat kumulatif dari bawah. Nah, kalau daerah penolakannya itu 6 saja, maka nilai peluangnya 0,0156. 0,0156. Ya. Jadi hipotesis 0 ditolak kalau apa yang kita amati, yaitu negatif itu ada 6. Ada 6. Ya. Ditolak dengan peluang 0,0156. Tetapi bila kita peroleh nilai 5, banyaknya negatif, maka nilai peluang tersebut adalah total dari peluang terjadinya 5 negatif. Ya, ditambah peluang terjadinya 6 negatif. Jadi sedikitnya 5 negatif. Ya, atau lebih dari 4. Negatifnya itu lebih dari 4. Kalau lebih dari 4 itu sama dengan sedikitnya 5. Ya, karena ini perubahan diskrit. Nah, ini kalau kita jumlahkan ini 0,1250 kalau kita menggunakan daerah penolakan 5 atau 6. Nah, itu sudah lebih dari 5%. Nah, kalau kita mau menggunakan daerah penolakan maksimumnya 5%, maka, ya, daerah penolakannya hanya satu, yaitu kalau nilainya 6. Ya. Karena kalau 6 itu ini alfanya, taraf nyata pengujiannya itu 0,0156. Masih lebih kecil dari 5%. Tapi kalau 5 atau 6, ini sudah lebih dari 10% jumlah. Lebih dari 10%, ya. Oke. Nah, kalau kita mau eh, menggunakan Excel untuk analisis itu, baik. Misalnya begini, ya. Jadi ini uji tanda, ya. Saya beri nama filenya uji tanda. Ya. Library yang diperlukan dalam uji tanda itu BSDA, library BSDA. Nah, oke. Nah, caranya tulis data sebelum program diet tadi berapa, sesudah program diet berapa, ya. Nah, kemudian eh, perintahkan, ya, fungsi sign test, ini uji tanda. Uji tanda itu sintaknya seperti yang kuning itu. Jadi setidaknya minimal ada apa yang mau kita uji, perbedaan antara sesudah dan sebelum. Ya. Atau kalau kita mau taruh sebelumnya ini kita taruh misalnya beda gitu, ya. Beda sama dengan sesudah dikurang sebelum. Nggak masalah.
Tapi di sini juga harus diganti, beda saja. Ngapain? Ya, karena sudah kita definisikan yang mau kita uji itu beda. Jadi kalau kita eksekusi, ya, kita running library-nya, kemudian itu sebelum, ini sesudah, ini bedanya. Nah, kemudian ini kita sign test. Nah, sign test di sini ini menghasilkan nih, ya, ya S-nya sama dengan satu. S itu banyaknya yang sukses, banyaknya yang gagal tadi 5 ya, 5. Ini S-nya satu. Nilai peluangnya 10,9, 0,1094 sama seperti waktu kita pakai Excel tadi. Waktu kita pakai Excel tadi untuk satu daerah penolakan nih ya 0,10 di- 0,109 ya 0,109 yaitu jumlah dari ini 5 atau 6 5 atau 6 ini jumlahnya jadi 10. Jadi itu cara mendapatkan nilai peluang. Jadi kalau begitu nilai peluangnya lebih besar daripada taraf nyata pengujian kalau 5%, apalagi 1%. Ya, lebih besar. Sehingga hipotesis nol masih belum di reject, masih belum ditolak. Ya, masih belum ditolak. Oke. Nah, jadi andaikan kita punya yang ketiga ini misalnya, ini adalah kalau ada data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 11 data ini. Ada 11 data. Ditanya, apakah ke-11 data ini memiliki mediannya 6,5, maka kita juga bisa menggunakan sign test dengan R ya, dengan R. Nah, taruh saja di sini sign test, X-nya itu adalah data ini, dan MD-nya adalah mediannya. Jadi kalau ini kita running, ya, bagaimana hasilnya? Sign test ya. Nah, itu. Oke, ini nilai peluangnya 0,02148. 0,02148. Ya, itu. Nah, artinya apa? Kalau nilai peluangnya 0,02148, kalau kita bandingkan 5%, ini signifikan. Tapi kalau kita bandingkan 1%, ini lebih besar dari 1%. Tergantung taraf nyata pengujiannya berapa. Jadi, bisa dikatakan bahwa di sini juga disebut bahwa hipotesis alternatifnya itu median yang sebenarnya itu tidak sama dengan 6,5 sebagai alternatif loh ya. Kan H0-nya median sama dengan 6,5. Tandingannya kalau dua arah, ya, kalau dua arah, kalau seperti ini kalau tidak ada tanda G yang greater L atau less itu dia dua arah. Jadi kesimpulannya adalah bahwa ini pengujian satu arah yang menyatakan apakah data ini memiliki median 6,5, sorry, dua arah pengujiannya. Karena tidak ada tanda-tanda alternatif ya. Kalau misalnya ini tambahkan sini koma alternatif sama dengan tanda petik L atau tanda petik G. Ya. Nah, ini artinya hipotesis nol ditolak. Artinya bahwa 6,5 itu bukan mediannya. Ya. Itu juga bisa terlihat kalau kalau kita gunakan 5% bahwa 6,5 itu tidak terletak di antara dua nilai ini. Ini batas bawah, batas akhir dari selang kepercayaan 95% untuk median. 6,5 sebelah kiri 6,57. Ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan yang berkaitan dengan uji tanda. Makasih.